Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bihadzal majma' bihadzal mahdar. Nasallallahu ta'ala ja'alana min ahli al-khair hibbul khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali pengajian live streaming. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam sisa umur kita ini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil iman bil mizan. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah tentang keimanan kita kepada mizan atau timbangan amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita nantinya akan ditimbang oleh Allah. Wa min dzalik al-imanu bil mizan mimma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haqqun. Jadi beriman, yakin, percaya dengan adanya timbangan amal nanti di akhirat, seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haqqun, dan itu pasti terjadi, pasti kebenarannya. Walahu lisanun wa kifatani, bentuk daripada timbangan tersebut seperti kayak timbangan bahari, kayak tunggul. Di higanya tuh ada kayak daging bulat kedua buting gitu. Nah, sejenis kayak itu. Memang kayak logo biasanya kalau ada salah kayak kejaksaan atau pengadilan kayak itu. Nah, ada kayak gambar timbangan. Nah, mirip kayak itulah. Law wudi'at fi ihdahuma as-samawati wal ard wa man fihinna lawasi'at. Ukurannya timbangan amal ibadah itu, mizan itu, jikalau salah satu dagingnya lah istilahnya tuh ditimbang, langit dan bumi niscaya muat. Mampu. Ada timbangan paling gede 2 ton gitu. Atau paling banyak 100 ton timbangan umpama. Ini langit dan bumi jika diletakkan pasti mampu untuk menampungnya. Satu timbangan aja. Wa yu'rafu bihi maqadirul a'mal. Dan sudah diketahui bahwasanya itu makadir. Makadir ini menentukan kadar atau hasil daripada timbangan itu. Maksudnya yang ditimbang tadi apa? Al-a'mal, gawian-gawian kita yang sudah dicatat oleh malaikat. Jadi timbangnya catatan 5 atau catatan 1 September 2020, catatan 2 September 2020. Nah, itu ada terus loh lembarannya, catatan daripada malaikat. Jadi amal-amal ibadah kita nang baik ataupun nang buruk dicatat. Biantu zanabihi sofaha. Jadi ditimbang karena kertas-kertas, lembaran-lembaran catatan amal ibadah orang tersebut. Nang mana nang baik, nang mana nang buruk ditimbang beradaan. Wal a'malu tashmalul aqwal. Yang namanya amal perbuatan kita yang ditimbang itu termasuk mengandung dari banyak perkataan-perkataan kita. Jadi nang kada nang mesti gawian kada perkataan kita pun umpat ditimbang. Perkataan kita pun perkataan yang baik ditulis dan ditimbang. Perkataan yang baik
ditulis dan ditimbang. Sama, sesuatu perkataan yang baik ditimbang, perkataan yang buruk pun ditimbang. Kenapa alasannya? Perkataan termasuk daripada yang ditimbang. Li'annaha amalul lisan. Bahwasanya yang namanya perkataan itu bagian daripada amalul lisan. Hasil daripada lidah kita, perkataan kita. Kan kita tuh pandiran apa? Muntong lah. Jadi setiap perkataan kita itu akan ditimbang, baik atau buruknya perkataan kita. Karena dokumen catatan kita itu tertata rapi. Tertata rapi catatannya. Mulai kita balik itu tertata rapi itu. Kan bila orang sudah balik itu kan wajib ini, wajib itu, yang lah. Di antaranya wajib sembahyang. Bila sudah balik itu sudah mulai dicatat. Ini gawiannya sembahyang kada. Sembahyang dicatat, kada sembahyang dicatat tak. Wa yadullu lidzalik, menunjukkan yang demikian hadis al-bitaqah al-masyhur an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis kartu apa sejenis daripada nanti ada disebutkan dalam hadis ini, menunjukkan daripada Abdullah bin Amr bin As wasijjilat at-tas'ati wa tis'ain al-madhkura fi, dan catatan-catatan daripada 99 yang sudah disebutkan ila an qala fi akhirih, sampai dikatakan di akhir hadis fatakhruju bitaqah bayda fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fatudau asijjilat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashat sijjilatu wa taqulat al bitaqah fala yadkhulu ma'allahi syai'un. Nah, jadi menunjukkan hadis tentang daripada timbangan itu, apa yang ditimbang itu nanti suhuf atau lembaran-lembaran catatan amal ibadah kita yang hari demi hari, menit demi menit itu nanti ditimbang, dan di sisi lain ditimbang juga kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya penting benar orang anak meninggal itu ditalakinkan, ya lah, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang anak mati tak talakinkan namanya la ilaha illallah. Jadi syahadat jangan ditinggal aja. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kita muslim, tapi kan ada salahnya. Ya kan, syahadat bahasa ketika hendak wafat. Maka diletakkanlah lembaran-lembaran catatan amal tadi di satu timbangan, dan kartu yang bertuliskan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah fatashat sijjilat, maka kalahlah daripada lembaran-lembaran tadi, dan kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Nah, jadi maksud nang kartu asyhadu an la ilaha ini siapa? Adalah orang beriman yang mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Karena orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah berarti orang ini mengakui adanya Allah Ta'ala, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan menjalankan syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini baik, ini kada.
Ya itu kan bitaqah tadi nang tulisan asyhadu alla ilaha illallah rasulullah. Artinya kalau orang itu waktu hidupnya di dunia dia beramal saleh, menunaikan kewajiban-kewajiban nang sunat dia semampunya, artinya catatan amal ibadah tadi nang kada baik maka akan kalah. Nah nanti setelah ditimbang baru diberi kasih catatan bahwasanya engkau menerima dengan tangan kanan apa dengan tangan kiri. Apabila menerima dengan tangan kanan selamat. Apabila menerima catatan hasil ditimbang dari tangan kiri. Nauzubillahi min dzalik. Fala yatqulu ma'allahi syai'. Tidak ada yang lebih berat dengan kecuali urusan Allah. Artinya sangat memberati timbangan amal ibadah itu kalau orang itu benar-benar tunduk dengan perintah-perintah Allah. Wa min dzalik al-imanu bil ba'tsi. Dan juga kita beriman bil ba'tsi itu dengan hari dibangkitkannya kita daripada alam kubur. Bangkit karena kita sebaratan ini. Nah asalnya kita hidup, habis umur mati, dibuat dalam kubur sampai menunggu hari kiamat. Kiamat terjadi, semua makhluk wafat, matian sebaratan. Menunggu lagi tiupan kedua trompet dari malaikat untuk dibangkitkan. Jadi semua nang ada nang dikubur nanti dibangkit itu keluaran sebaratan. Masing-masing keadaan orianan, tidak memakai pakaian, kada bersandal. Jadi beli lihatan lah, oh kada kawa. Maksudnya kada kawa itu karena saking fokusnya memikirkan diri seorang yang selamat kadanya, karena lagi mayiti orang. Masing-masing itu bang, karena saking tegangnya, saking dahsyatnya ketika manusia itu dibangkitkan daripada alam kuburnya. Nah, jadi padang mahsyar karena dikumpulkan. Nah, itu ngarannya hari kebangkitan. Kita harus percaya dan beriman nanti kita akan dibangkit dari alam kubur kita. Wa syafa'atihi li ahli, dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ayyuhjabu wa ya'tadhir an dzalik ulul azmi salawatullah alaihi. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat bahwa mereka itu terdinding dan teruzur daripada para rasul ulul azmi. Ini kan nanti di padang mahsyar itu masing-masing mencari nabinya. Umat Nabi Ibrahim mencari Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa mencari nabinya, umat Nabi Isa mencari nabinya. Seluruh para rasul, nah mereka mempunyai umat, maka umatnya mencari nabinya. Mengatakan bagaimana keadaan seperti ini, artinya minta tolong ya kalau supaya selamat. Ujar Nabi Ibrahim, datangi Nabi si fulan. Ujar Nabi Musa, datangi Nabi si anu. Aku kada kawan apa-apa. Sampai akhirnya seluruh para rasul tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Nang di waktu itu, kan? Di waktu itu. Kemudian Rasul mengatakan, Analaha. Akulah yang akan memberikan syafaat di padang mahsyar ini. Nah, syafaatul uzma. Ini tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad khusus di padang mahsyar ini. Ya kalau para Nabi, Rasul pasti kau memberi syafaat, tapi syafaat yang lain, bukan syafaat di padang mahsyar ini. Tapi ini khusus Allah ingin memuliakan Nabi kita Muhammad SAW.
padang mahsyar ini. Ana laha, kata Rasulullah SAW, akulah yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar, di mana para rasul tidak diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Fayasjudu arba'a sajadat, kesujudi salat tahtal arsy. Kemudian Nabi Muhammad setelah mengatakan aku bisa memberikan syafaat, Rasulullah sujud di bawah arsy. Artinya sujud kepada Allah juga, cuma letaknya di bawah arsy. Bukan sujud kepada arsy, adalah karena salah pahaman, Rasulullah menyembah arsy, hendaknya salah sujud kepada Allah, tapi di bawah arsy. Apa? Yahmadullah fiha bijami'il mahamid. Rasulullah SAW memuji Allah dengan segala pujian-pujian karena diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada manusia, umat manusia. Fayuqalu, maka dikatakan, ketika Rasulullah sujud tadi, mungkin sujud terakhir adalah irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan angkat kepalamu. Artinya cukup aja sudah sujud. Washfa', silahkan engkau memberikan syafaat yang kau mau. Dosyafa', maka akan diberikan syafaat. Ayo, ini khusus nih Nabi Muhammad menjadi awal. Tapi inilah di padang mahsyar ini. Kalau syafaat yang lain, maksudnya misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kepada pengikutnya yang benar-benar mengikut kepada mereka. Tapi ini khusus saja nang padang mahsyar ini. Karena Allah ingin membuktikan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah orang yang sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang benar-benar menunaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti ketaatan kita kepada Allah, menjauhi apa yang dimurkai Allah. Itulah mereka yang mendapatkan syafaat-syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang membantu keluarga Nabi, mereka mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda terima kasih bagi orang beriman kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah menghormati dan membantu keluarga Nabi selama tidak melanggar syariat. Kalau urusan membicarakan tentang membantu keluarga Nabi, ini para ulama. Kalau para keluarga Nabi memberikan ini, istilahnya kurang tepat lah. Tapi para ulama yang pantas membicarakan untuk membantu keluarga Nabi, itu mereka yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang lain selain syafaatul uzma, syafaat Rasulullah itu banyak. Orang yang sudah ditakdirkan, dan Rasulullah itu dan diriwayatkan bisa di titik siratal mustaqim. Nah, bisa di mizan ini, di antaranya Rasulullah itu. Nah, di padang mahsyar, bahkan Rasulullah itu bisa meminta kepada Allah orang yang sudah diadab dalam neraka untuk dikeluarkan dengan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad SAW. Aturannya diadab mungkin ribuan tahun, tapi dengan syafaatnya Rasulullah, kata Rasulullah, ya Allah, tolong keluarkan si fulan dari adab neraka. Karena Nabi Muhammad kekasih Allah, ya dikeluarkan. Ini termasuk daripada syafaatnya Rasulullah. Orang yang timbangannya banyak yang keburukan, dengan syafaat Rasulullah
menjadi berat kebaikannya. Ini syafaatnya Rasulullah. Orang yang aturannya kada kau menyeberang titian siratal mustaqim bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan dia bisa menyeberangi titian siratal mustaqim. Jadi banyak syafaatnya Rasulullah SAW itu. Nah, siapa mereka mendapatkan syafaat tadi? Yang sudah kita sebutkan tadi. Fayafsirullah bainal ibadi bi syafaati sallallahu alaihi wasallam fayahmaduhu al-awwaluna wal akhirun. Maka Allah Ta'ala lainkan di antara hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini mendapat syafaat, ini yang ada. Daya bang hendak dapat syafaat karena lawan Nabi aja nggak ada. Tahu dengaran aja Muhammad, tapi kada hendak menggali siapa itu Nabi Muhammad. Tahu yang Muhammad tahu aja. Tapi tidak ingin menggali siapa itu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana kedudukannya di sisi Allah, bagaimana perjuangannya untuk kita sebagai umatnya. Wa asy-syafa' wal maqamul mahmud. Jadi semua orang memuji daripadanya. Al-awwalun wal akhirun. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Dan maqam yang terpuji yaitu asy-syafa'atul uzma. Ini khusus hanya satu yang bisa didapat dari kita Nabi Muhammad SAW. Langsung dari Allah. Syafaatul uzma ini. Hanya Nabi Muhammad aja nang bawa. Ketika menyelamatkan orang nang di waktu padang mahsyar itu. Kan dan riwayat itu ada nang sampai tikas pinggang, ada nang sampai para hidung sini nah. Keringat paloh jadi lautan. Ayo kayak apa mana? Kayak banjir itu nang tikas sini ya, tapi ini banjir keringat. Dalam keadaan semua seakan-akan kayak hampir hilang akal-akal mereka. Bingung. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Orang untuk kebingungan kayak apa? Pasti minta tolong lah. Namun bisa memberikan pertolongan syafaat siapa? Ya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dipilah. Hari ini dapat syafaat, ini nggak ada. Berarti menjadi tenang. Dia menjadi aman di padang mahsyar itu. Jadi kan semudahnya orang itu dapat syafaat lah. Harus benar-benar tunduk dengan perintah Allah. Benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW. Benar-benar mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi keterangan semua ini di mana? Di dalam Al-Quran ada. Kata Allah, barangkalinya ayyab'atsaka Allah membangkitkanmu maqaman mahmuda. Engkau akan diberikan maqaman mahmuda. Dan ulama tafsir ini berbeda pendapat apa ngaran maqam mahmuda itu. Ikhtalafu fihi. Mereka para ulama berbeda pendapat, tapi ini tujuannya sama, yaitu mengetahui, mengenalkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa ayyujallisahu ma'ahu 'alal 'arsy. Berkata Mujahid bahwasanya Allah mendudukkan Nabi kita Muhammad di aras. Kalau tadi kan sujud, ya kalau ini duduk di aras. Maksudnya diberikan keistimewaan lah. Walahu syafa'atun ghairu tilka syafa'ah. Dan bagi Nabi Muhammad itu bukan hanya memiliki satu syafaat, tapi syafaat yang paling besar itu tadi, yang tidak dimiliki orang.
Rasul siapapun tidak memiliki syafaatul uzma ini. Tepatnya di padang mahsyar nanti. Semua manusia, semua umat siapapun meminta pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashfa'u kullu nabiyyin fi ummatihi. Nah, kemudian diberikan lagi syafaat itu tiap-tiap para nabi dan umatnya. Nah, jadi misalnya Nabi Musa diberikan Allah minang, terserah kamu siapa yang kau mau berikan syafaat. Nah, otomatis Nabi Musa tahu nih umatnya. Tapi untuk di padang mahsyar kada. Hanya Rasulullah SAW. Makanya dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Wa kullu waliyin fi qaumih. Nah, tiap para wali, jadi bukan hanya nabi, tiap para wali diberikan wewenang oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Wali-wali Allah. Siapa jarang wali? Kan sudah kita bahas ya, orang wali itu orang yang tidak sedikit pun mengutamakan dunia. Wali orang yang terus mengutamakan daripada perintah Allah, daripada perintah yang lain. Orang yang terus mengutamakan urusan Allah daripada urusan yang lain. Itulah mereka para wali Allah. Bisa diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya, kepada pengikutnya, golongannya. Makanya kita tuh ada salahnya banyak mengenal dengan para wali, ziarah ke kuburnya, ya kan? Supaya kita dapat syafaatnya. Ziarah kubur fulan, kubur sefulan, Habib fulan, Syekh fulan, kita ke kubur ziarah atau yang masih hidup untuk supaya tahu apa beri syafaat enggak kenal. Kita kadang saja jauh-jauh. Ada acara di lapangan, karcis habis, hendak masuk tapi ada tempat Tuhan. Masuk aja. Nah, nyamannya karcis habis sudah main bar. Tapi patuh lawan nang orang nang panitia. Menjadi panitia biasanya di rumah aku nih, aku patok atau kawan munjun. Ya kartisnya habis biar masuk kak. Ya nanya ada patuhan. Amun kenal apa? Nggak ada kenal ya pak? Menyuruh masuk ya lah. Ada yang sudah punya kenal tadi patuh. Ayo masuk dah. Nah, jadi para wali Allah bisa juga memberikan syafaat. Ingat daripada riwayat-riwayat cerita daripada Uwais Al-Qarni. Seseorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dari negeri Yaman. Yaman ini kan beta Thailand, Saudi. Dan Saudi kan kota Mekah, Madinah kan Saudi. Satanah aja kita sejiran aja kawan Yaman. Sedangkan si Uwais Al-Qarni ini hendak benar berdapat Nabi Muhammad dan ingin menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tertahan uzur sehingga tidak bisa menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa uzurnya? Menjaga kuitan sidin nang masih hidup, yaitu ibu sidin, karena kau meninggalkan. Nabi padahal ini hendak bertemu Nabi, hendak menjadi sahabat Nabi. Sebentar ini ada apa istilahnya kada kawal karena menjaga ibu sidin, sehingga Uwais Al-Qarni sampai disebut oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat. Ujar Rasulullah, wahai sahabatku, yang namanya Uwais Al-Qarni. Ini ketika dia bersumpah, Allah langsung mengabulkan doanya. Jadi takjub beritaan siapa orang ini yang disebut oleh Rasulullah nih, Uwais Al-Qarni. Wahai sahabatku,
terutama kepada ya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan. Apabila engkau meminta keampunan daripadanya, engkau akan langsung diampuni Allah. Minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Nah itu adalah waktu berjalan Rasulullah wafat. Lama sekalawasan kan nangharan perkataan Rasulullah ini kan sesuatu yang luar biasa. Sudah ada isyarat dari Rasulullah untuk menemui Uwais Al-Qarni. Cuman sudah padahal Rasulullah ciri-cirinya dia dari Yaman, dari kabilah Qarn. Banyak Al-Qarni kan. Kabilah besarnya Murad. Jadi ketika di akhir penghujung kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab, Sidin terakhir mengerjakan haji. Sayyidina Umar bin Khattab nih. Sayyidina Ali itu di perkumpulan orang banyak di daerah Ka'bah. Siapa di antara kan nyaman kan Sidin Khalifatul Rasyidin ya kan? Khalifahnya Rasulullah. Ibarat kita tuh presiden, pemimpin. Khalifatul Rasyidin. Khilafahan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar Sayyidina Umar, mana ada orang yang sebanyak ini dari Yaman? Silahkan berdiri. Berdiri dari Yaman. Yang dari kabilah Murad berdiri. Kan orang Yaman banyak. Tapi kalau yang dari kabilah Murad kan ada semua orang Yaman. Berdiri lagi. Artinya nang mana kada Murad ya silahkan duduk gitu. Nang dari kabilah Murad ini kabilah besar. Yang cabangnya daripada Qarn. Kabilah suku Qarn. Jadi nama-nama rasa Qarn cuma tinggal Syekh. Oke, dari Qarn ini. Ditanya oleh Sayyidina Umar. Fulan, apakah engkau kenal di Yaman itu kabilah Qarni? Namanya Uwais. Ujarnya Uwais so tahuan. Tahu aja tak ngaran satu kabilah yang lain. Orangnya biasa aja. Orangnya kurus. Ya biasa benar lah. Kan tidak menunjukkan keistimewaan. Uwais Al-Qarni. Iya. Oh berarti ini pas sesuai yang diceritakan oleh Rasulullah dari Yaman dan kabilah Qarn. Makanya Uwais Al-Qarni. Tolong tunjukkan kami untuk ke sana. Jadi setelah prosesi haji diantar ke pada Uwais Al-Qarni ini. Kita tahu sudahnya ada di Arafah kalau ada salah waktu itu. Daerah sudah masuk Saudi aja. Uwais Al-Qarni ini. Orangnya menggembala di gurun ini. Pada karena dia ditangi. Pas ditangi betamuan, ditakoni, bujurkah engkau nama Uwais Al-Qarni? Bujur. Ini. Engkau dulunya punya seorang ibu untuk dirawat. Ya bujur. Kemudian ujar Uwais Al-Qarni, kenapa menakoni aku? Ada urusan apa nih? Ya. Ujar Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Ali, ya. Ujar Sayyidina Ali kepada Uwais Al-Qarni, ini adalah Khalifatul Mukminin. Ini adalah khalifah Sayyidina Umar, pemimpin kaum mukminin. Mendengar demikian, maka Uwais Al-Qarni langsung berdoa. Nah, karena sudah dipadahkan tadi. Ujar Sayyidina Umar, dijelaskan waktu pertemuan itu, kami pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Apabila dia bersumpah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah.
Karena apa? Nah ini karenanya nih. Karena apa? Jadi dikabulkan langsung oleh Allah dan Rasulullah sendiri yang menyebutnya. Satu aja, karena begitu kebaktiannya luar biasa terhadap ibu beliau. Hakun kada jadi sahabat, ibadah hakun kada menemui Rasulullah. Tapi untungnya apa? Disebut oleh Rasulullah. Takajud Uwaisul Qarni itu ketika diceritakan oleh Sayyidina Umar bahwasanya engkau disebut oleh Rasulullah. Jadi Uwaisul Qarni, aku disebut oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah tahu? Nah, ini namanya Rasulullah kan diberikan ilham oleh Allah. Takajud langsung dan dia memintakan ampun kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar karena waktu itu mendapati Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Nah, jadi maksud yang dipetik di sini adalah begitu luar biasanya orang yang bakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, sampai disebut oleh Rasulullah. Nah, itu gambaran bagi kita. Kalau kita benar-benar bisa menjaga hati kedua orang tua kita. Uwaisul Qarni orang biasa. Ya ibaratkan dikatakan dia ahli ibadah, kada terlalu benar juga. Cuma ibadahnya ini bakti benar lawan kaitan, menjaga kaitan kadang-kadang menelantarakan kaitan. Dirawat bujur oleh Uwaisul Qarni. Nah, jadi Uwaisul Qarni pun termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, seperti beliau bisa memberikan syafaat. Wa ahli baiti dan keluarganya para wali itu. Bihasbi tafawuti darajatihim indallah, dengan sekira-kira daripada berbeda derajat di sisi Allah. Nah, jadi ada yang kau memberi syafaat sekian, ada yang kau memberi syafaat sekian. Nah, jadi kita salahnya kita itu kenal dengan para wali-walinya Allah. Faslun wa na'taqidu kulla ma akhbar bihi sallallahu alaihi wasallam min al-umur al-akhirah kana 'ainil jannah. Jadi kita ini juga mengiktikatakan tentang daripada akhirat. Percaya dengan adanya akhirat. Seperti nikmat-nikmat di dalam surga. Ini nikmat dalam surga. Ya, ini panjang. Tapi insyaallah kita awalnya aja dulu lah. Wa adzabil nar, dan azab neraka kita harus yakin dengan adanya kejadian itu. Dengan adanya neraka itu dan nikmat-nikmat surga. Wal barzakh, dan barzakh. Alam barzakh namanya karena kita imbah masuk dalam kubur itu alam barzakh. Beda alam lagi, tidak sama kayak kita alam di dunia ini. Ada yang nyaman dalam alam barzakh nih, ada yang sakit, ada yang sakit benar. Ngasih sakit benar kasihan. Alam barzakh itu adalah kehidupan kita nanti dalam kubur menunggu terjadinya kiamat. Ini kan orang yang sudah dalam kubur, mereka menunggu kiamat aja lagi. Orang yang disiksa, bojakan dalam kubur, lekasih kiamat, dikiranya tambah nyaman, dikiranya lepas daripada siksa kubur. Kada, malah berat lagi. Kalau kada dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan kita semua pasti mati dikuburkan. Terus dikuburkan itu menghadang kiamat, apabila kiamat. Saya tahu. Cuman mulanya sudah terjadi kiamat, dan nanti kita dibangkit dari kubur. Nah, jadi selama kita menunggu itu, ngarannya alam barzakh. Jadi sementara nih ada yang sakit, ada yang nyaman dalam kubur. Tergantung
amal ibadahnya waktu di dunia. Wa wal muqtu ba'dal maut fil kubur. Itu namanya alam barzakh adalah kita sementara bagana sesudah kematian fil kubur, di dalam kubur. Ya, alam barzakh ila ayyab'atsallahu al-khalqa, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah seluruh makhluk yang pernah mati. Seluruh makhluk itu mati. Sampai binatang ini bangkit juga. Binatang langsung jadi tanah. Karena binatang itu mati kan semuanya dikubur. Kada. Kucing masang mati masih pinggir jalan timbul orang ya Allah. Jadi apa ya? Jadi tanah sudah. Tapi nanti akan dibangkit oleh Allah. Binatang nih, apalagi manusia. Binatang dibangkit juga. Kenapa? Untuk hari pembalasan. Itu benar ya? Menunjukkan keadilan Allah. Hari pembalasan. Menunjukkan daripada keadilan Allah. Karena Allah yang Maha Adil, di waktu binatang itu hidupnya di dunia, dia menzalim binatang yang lain, maka di situ ada pembalasannya. Nah, kambing nang tanduknya bebaya ada, lawan kambing nang tanduknya banyak panjang, ditampuhnya sama ada kambing nih, ditampuhnya tajungkangnya nang tanduknya bebaya ada deh. Jar Allah, ini hari pembalasan. Binatang nang asal tanduknya ada tapi ada, ditanduki. Nang tanduknya waktu di dunia itu dipanjang, kedidak betanduk, ditampuhnya sampai tajungkangnya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai pembalasan daripada kambing nang waktu di dunia dizalim. Itu masing-masing karena mati jadi tanah. Selesai sudah. Cuman Allah membuktikan keadilannya, binatang pun ada hari pembalasannya. Apalagi manusia. Kita membunguli orang, kita ngeramputi orang, kita menyakiti orang, ada karena dibalasnya. Hari pembalasan. Jadi nanti semua makhluk Allah akan dibangkit daripada kuburnya. Makanya ada sini di sulubi kita tuh ada biji halus di sulubi kita. Nah itu ada mau hancur Pak. Jadi kan nanti ada seperti hujan yang masuk ke dalam tanah dan menghidupkan kembali manusia. Asalnya hancur kalau dalam kubur. Nah, kemudian kembali menjadi seperti semula manusia. Itu nanti kalau sudah dibangkit daripada kubur. Amin dzalik soalul malakain. Nah, insyaallah akan datanglah kita membicarakan masalah pertanyaan dua malaikat. Otomatis kan pertanyaan dua malaikat nih dalam kubur, malaikat mungkar nakir. Artinya betakon kan? Ini pertanyaannya yang mesti kita kan talakin ya lah supaya mengingat akan aja talakin. Baik nang mati ataupun hidup. Wallahu a'lam.
sambung masalah niat inilah. Semalam kita membahas masalah niat, di antaranya kan niat makan dan niat ketika mendatangi istrinya. Kan niatnya semalam yaitu apabila makan niatnya untuk kuat ibadah kepada Allah. Sedangkan niat daripada mendatangi istrinya atau berhubungan intim, itu niatnya adalah untuk menghasilkan anak yang saleh, yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ini sangat penting, karena yang benar-benar menentukan amal ibadah kita adalah niat ini. Yang bujur-bujur menentukan ibadah kita atau sahnya adanya ibadah kita niat. Ajar Ibnu Mubarak, rubba amalin shaghir kabbiruhu niat, tu'azimuhu niyah. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhu an-niyah. Terkadang ajar Ibnu Mubarak, ini ulama besar, amal kita yang kecil, halus saja amal itu, tapi bisa menjadi bernilai, menjadi besar pahalanya dengan sebab niat. Halus saja amal ibadahnya, tapi niatnya luar biasa. Maka nilai amalnya itu menjadi besar. Adapun niat kita mendatangi istri kita, yaitu untuk menghasilkan daripada anak yang saleh. Nah, jadi galian amal seseorang yang besar, nilainya jadi kecil dengan sebab apa? Niatnya ada wujur. Jadi niat ini sangat menentukan bagi seseorang. Niat kita untuk berusaha, kenapa? Untuk menjaga harga diri kita. An-nas daripada meminta-minta kepada manusia. Artinya meminta-minta orang. Niatnya berusaha tuh supaya jangan meminta-minta lawan orang. Apalagi niatnya berusaha, yaitu memberi nafkah orang-orang yang kita wajib tanggungan. Itu niatnya. Daripada berusaha. Para ulama mereka membagi hukum daripada berusaha itu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang ketiga boleh, artinya mubah, yang keempat haram. Dan jadi orang berusaha ini 4 kategorinya. Hukumnya wajib, kenapa?
yaitu untuk memberi nafkah nang ditanggungnya. Memberi nafkah yang ditanggungnya. Itu hukumnya wajib jikalau dia punya tanggungan. Yalah, terutama anak bini. Nah, jadinya setiap berusaha turun pada rumah itu, ya Allah, berniat berusaha untuk memberi nafkah anak bini orang. Karena sudah tanggung jawab ulun, bukan tanggung jawab abahnya lagi. Tanggung jawab ulun, ya Allah. Nah, ini berusaha itu apa? Hukumnya wajib. Karena ada tanggungan. Yang kedua, orang yang berusaha hukumnya sunnah. Kenapa? Dia sudah melebihi daripada kewajiban. Artinya, anak bininya sudah cukup ungkos. Ujarinya, aku cangkal berusaha supaya kawa memberi keluarga. Memberi keluarga itu hukumnya apa? Wajibkah sunnah kah? Sunnah. Memberi orang-orang duafa, memberi orang-orang fakir miskin. Seapa mampu. Niatnya cangkal berusaha tadi supaya membantu keluarga atau orang-orang yang duafa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berhajat. Cangkalannya berusaha tadi bejak lihat. Ini jangan coba-coba jahat sangkalan orang cangkal berusaha. Kalau niatnya bujur, kalau niatnya baik. Apa nanti cangkal berusaha aja. Lang nggak inget diburit kepala lagi ya. Bujur aja orang. Ya kalau niat cangkal nggak inget diburit kepala lagi. Kasih cangkalan berusaha. Tapi kewajiban tunai sembahyang aja. Ya kalau kadang tertinggal sembahyang ada. Sembahyang aja cangkal berusaha siang malam berusaha. Tapi sembahyang tetap aja niatnya apa? Cangkal berusaha tadi. Amanya ada lebihan dirinya apa? Memberi keluarga, membantu orang nang fakir miskin di sekitarnya atau yang memerlukan. Nah, jadi niatnya cangkal berusaha untuk membantu orang atau keluarganya. Ini hukumnya berusaha nang sunnah. Cangkal kalau wajib tadi kan ongkosi anak bini ya lah. Nah. Ada lebihan rezeki datang langsung sapopo. Ada lebihan rezeki datang wadah memarina. Karena kedudukan kita itu memberi orang nafkah sedekah, yang paling utama adalah keluarga. Keluarga kita. Itu hanya orang-orang memerlukan. Jadi kalau kita hendak bersedekah dia keluarga, kita lihat siapa nang wujur-wujur memerlukan beri hanya nang lain. Yang ketiga mubah. Mubah ini orang yang cangkal berusaha. Orang yang cangkal berusaha. Nah, niatnya cangkal berusaha. Aku punya banyak kulihan daripada cangkal berusaha. Aku hendak nukar baju yang bagus, nukar mobil yang bagus, nukar sandal yang bagus, nukar jam tangan yang bagus. Hayo silakan aja kita. Cangkal berusaha ya kalau sekian dapatnya sehari ya. Tapi apanya tadi cangkalnya tadi bukan membantu keluarga, tapi cangkalnya hendak diisi nang bagus-bagus. Tapi kada niat pamer bang lah. Diisi nang bagus-bagus tadi supaya nyaman, memakai supaya nyaman, boleh lihat ya kan. Nah niatnya tadi bujur aja kah, berusaha cangkal, bujur aja. Cuman nggak jadi pahala. Itu benar ya? Cuman nggak jadi pahala. Nah ini mubah, boleh-boleh aja orang itu cangkal berusaha, hendak makan nyaman, hendak pakaian bagus, silakan. Artinya ada dilarang dalam agama.
tapi nyaman di dunia aja. Kan memang kedua. Jadi kan niatnya apa? Untuk silaturahmi, membantu keluarga. Ada catatan amal ibadahnya. Isinya di akhirat. Nah, keempat, orang berusaha janggal itu haram. Bila niatnya kada baik. Aku janggal berusaha supaya apa? Kau membuking PSK seminggu di hotel. Bah, ini luput sudah niatnya haram lo gawiannya. Ini janggal berusaha tadi menggawi nang haram. Banyak lebihan duit kulihan ini, kulihan itu. Banyak usahanya. Ini cangkal ya lah. Besokan ini nang digawinya, tang hari ini nang digawinya, kemarin ini digawinya, malam ini digawinya. Banyak benar usahanya. Telepon enggak diangkat. Keluarganya mana telepon enggak diangkatnya, apalagi orang. Kasih sibukan. Banyak dapat duit. Sebulan sekian pemasukan. Ini cangkal. Tapi niatnya dari cangkal usaha tadi apa? Menggawi nang haram. Maka usahanya tadi pun haram. Nah, jadi ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram. Nah, jadi menentukan berkah adanya hidup seseorang, berkah adanya usaha seseorang apa? Niatnya. Nah, jadi Imam Al-Haddad ini sangat luar biasa. Sidin membedah nang kayak apa kita hidup ini walaupun nang berusaha nih ya lah. Napa niatnya dulu? Nah, tujuan kan apa? Di antaranya lagi kalau kita tuh berusaha berdagang atau napa kalah berusaha nih. Nyatakan napa di antaranya lagi untuk membantu orang menunaikan hajat-hajat orang. Nah, misalnya kita tuh menjual es. Ayo menjual es saja. Tapi niatnya apa? Supaya membantu orang yang kehausan kalau minum es. Niatnya nih. Atau menjual tapai. Ya lah. Kan orang haus itu kan berarti berhajat kepada minum. Ada orang menjual es. Lepas dagangnya ampe hausnya membantu ada yang jelas membantu. Jadi kita niat berjualan itu apa? Memenuhi keperluan orang. Jadi pahala. Niat apa lagi? Menjual tapai. Pahalanya. Nah, orang ini kagenahan sudah lawas kada makan tapai, hidup di kampung orang, nggak tidak menjual tapai. Datang kandangan. Lewat ada orang menjual tapai, apa sebenarnya ada lawas kada makan tapai, himongnya. Artinya itu perlu dengan tapai membantu kita untuk apa? Iya, kalau makan tapai. Jadi ibadah sih, Pak. Itu mau nyoba niat. Enggak ada niat kan tadi Bang dapat duit saja, enggak jadi pahala. Tapi kalau nyoba niat apa? Untuk membantu orang, untuk mengabulkan hajat-hajat orang. Sampailah kita kasih itu berpikir. Nah, ini Al-Imam Haddad beliau memaparkan setiap sejengkal apapun, sekecil apapun gawian itu, kalau kita niatkan dengan baik, hasilnya baik. Niat apalagi kalau kita berusaha selain untuk menjaga harga diri kita, jangan meminta-minta. Nah, itu ada cerita yang luar biasa lah. Dari seorang ulama besar. Pernah ada mendengar seorang daripada syarifah, daripada keturunan Rasulullah SAW, saking kelaparannya, sampai-sampai yang memakan bangkai. Ayo bayangkan. Saking kelaparannya memakan bangkai. Tapi kada hendak meminta-minta lawan orang.
Karena makan bangkai hukumnya haram. Tapi dikala darurat boleh. Dikala darurat boleh. Amun kadang makan bangkai ini mati. Jadi Syarifah tadi memakan bangkai lantaran darurat, tadi makan lagi. Bila dia masuk makanan cager mati, tapi tetap menjaga, ada hendak meminta-minta. Ayo, ada kegampangan. Saking menjaganya nih, ada hendak meminta-minta lawan orang. Dalisan makan bangkai, ada hendak meminta. Tapi ini untuk kepentingan pribadi lah. Tapi kalau untuk kepentingan agama, kan untuk agama Allah, bukan untuk pribadi. Untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi. Itu lain lagi ceritanya. Ini untuk kepentingan pribadi. Dalisan makan bangkai ada hendak minta-minta. Nah, ini luar biasanya. Asalnya hukumnya haram makan bangkai, boleh ketika dalam keadaan darurat. Jadi maksudnya di sini kada hendak meminta-minta walaupun dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau kita berusaha niatnya untuk dakwah. Nah, kayak apa aja? Dakwah aku alim kada, atau nama kada. Nah, seseorang pedagang. Ini satu contoh aja, pedagang itu kan satu profesi usaha yang lah. Artinya apa aja? Pedagang lah, napakah. Di mana dia bisa dakwah? Di mana dia bisa mengajak orang baik supaya menjadi lebih baik? Dia hanya seorang pedagang, tapi niatnya ketika berdagang tadi untuk dakwah. Nah, ketika sampai waktu hanya sembahyang berjamaah atau sembahyang di tokonya atau di tempat usahanya. Jadi orang yang di sekitarnya melihat, oh, artinya ini berdagang kada meninggalkan waktu. Aku ini berdagang, ungut, dapat kada, sembahyang kada. Sadar jadinya. Timbang aku mana sudah ada payu, sembahyang kada pulang, kedua di dunia sakit, di akhirat makinnya. Artinya ada tapi kira orang. Ini sembahyang weh, aku kada susupan nah. Aku ini sembahyang, aku kada. Aku sihat, pernah menjadi awal sembahyang. Berarti kan itu masuk dakwah. Nah, dakwah ini kan mesti nang di mikrofon aja kada. Dengan hal ehwal seseorang menunjukkan dakwah. Nah, jadi dengan berniaganya, dengan berdagangnya tadi, ini sembahyang, nang lain umpat sembahyang, nang lain tertegur hatinya untuk sholat. Nah, jadi niat berdagang untuk dakwah pada Allah. Jadi kan mesti di mikrofon, ada mesti kiai haji, tetel kada. Karena dakwah itu orang mukmin muslim setiap yang memberikan mengajak kabar kebaikan itu dakwah, meskipun dengan bukan perkataan, hanya saja mengajak secara hal. Apalagi niat berdagang untuk mendapatkan pahala sabar dari Allah. Kada gembangannya orang berdagang banyak nang mahiri punya payu. Enggak ada payu banyak mah yang beti. Payo ada nama here, kada payo ada nama bete. Ada lewas miskinnya, lewas bangkrut ada payo. Makasiannya itu jadi sing payuan. Tolong sampai diurang. Jadi mendapatkan pahala sabar daripada kita berusaha. Kada yang gembangannya. Karena ada nama hiri, ada namanya bete. Seorang payo seorang kada sabar ya. Biasanya kita bertoko di pasar ya lah. Ini ada kan nang higem-higem kita ini nang plaknya sampah dibuangnya, sesapo nang ringgit nang plak dihinya. Ada tahu mahnya. Amun orang ada sabar, belawan. Tapi orang sabar, biar aja. Timbang bawalan bayanang sampah tadi kita nyanya sabar. Nah, mendapatkan pahala sabar ketika dia berusaha.
Ada nyamanannya. Kita berusaha itu pasti ada godaan, pasti ada ujian. Nah, untuk mendapatkan pahala sabar dari kita berusaha ini, menahani sabar, maka akan dianggap pahala oleh Allah. Padahal niatnya apa? Berusaha tadi untuk mendapatkan pahala sabar ketika berusaha. Kalau kita berusaha itu jangan sampai kewajiban kita ditinggalkan. Itu yang paling utama sudah. Amun kita nih hendak dapat berkah usaha, tapi kewajiban dari Allah ditinggalkan. Apa artinya? Walaupun banyak lihat tadi itu berkahnya, amun daripada kewajiban Allah ditinggalkan. Tadi untungnya hidup di dunia sakit, di akhirat sakit ya. Kenapa? Sebabnya orang ini kada mau menunaikan daripada perintah-perintah Allah. Karena setiap orang yang melanggar perintah Allah itu di dunianya sakit, di kubur sakit, di akhirat pun sakit. Kalau orang itu menentang daripada perintah-perintah Allah. Dan juga niat berdagang itu atau berusaha adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dilihatnya di sekitarnya ketika di pasar? Kayak pegarang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang nang dihiganya nih ada nang kau dipandiri, ada nang ada. Nang mana kau dipandirinya? Asalnya ada tahu lalu sembahyang, zuhur asar kalau sembahyangan. Tapi kalau dipandirinya hakon sembahyang zuhur, hakon sembahyang asar. Nah, itu berarti niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia berusaha. Jadi banyak benar niat berusaha itu. Jadi kalau hendak berkah, berusaha yang paling utama adalah perintah Allah Ta'ala tunaikan. Karena Allah yang memiliki dunia ini. Mintalah ampun dunia. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yahtasib min wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah di Al-Qur'an Allah sudah mendatangkan ya Allah Ta'ala apabila orang itu beusahanya bujur-bujur jujur amanah kada meninggalkan daripada kewajiban Allah. Oh may yattaqillah, siapa aja nang takwa kepada Allah miskin enggak susah kenapa lah orang itu keadaan status sosialnya. Oh may yattaqillah, siapapun nang takwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah carikan jalan keluarnya. Dia menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan begawi, kesulitan ini. Allah Ta'ala berikan keluar. Jalan keluarnya ada. Dengan mudah. Adakah orang menolongkan? Adakah orang membantu? Pasti. Allah mengutus orang-orang yang dibukakan hati oleh Allah untuk membantunya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala berikan dia yang takwa dari rezeki yang tanpa dikira-kira. Ada dikit, kada dikira-kira tadi. Asal kada memadainya. Jadi kalau kita itu berusaha atau berdagang atau apa, hendak berkah, kita harus tunduk dengan perintah-perintah Allah. Artinya jangan sampai kita melawan daripada syariatnya Allah. Apalah artinya hasil usaha melimpah tapi Allah Ta'ala murka. Apalah artinya orang itu banyak berisi duit hasil daripada berusaha tapi kada berkah. Apa garang ciri berkah itu? Bila ciri berkah itu hanya merasa cukup, itu berkah. Manusia itu bilanya merasa kada cukup sebanyak apapun yang kada cukup tadi dicarinya terus.
Kenapa? Ini jangan tidak keberkahan dalam usahanya. Merasa kurang terus. Dicabut oleh Allah keberkahannya. Nah, kalau orang mau berkah, cukup. Hatinya tuh senang dengan apa yang ada. Cukup benar. Nah, itu karena bedanya berkah dan kada berkah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita hidup dan selalu niatkan setiap langkah kita, amal-amal kita, pikirkan dulu niat kita ini apa sebelum menggawi sesuatu supaya amal ibadah kita jadi tambah berkah, tambah ganal pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah wa sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini ya al-Fatihah. Al-Fatihah.